guys, welcome back to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Tetap dengerin bacotannya, Christy dan Hatris. Apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Sehat ya. Sehat. Sesehat episode hari ini ya. Ya, apa kabar? Crazy. Luar biasa. Seperti biasa. Oke. Hari ini kita bakalan ngomongin beberapa gabungan topik dari yang kemarin sudah ikut giveaway. Jadi kemarin tuh ada yang komen kan, beberapa orang yang ikutan giveaway. Salah satunya, ini kita akan bahas gabungan dari request topik dari @Rifana Christ. Dia tuh minta tentang kompromi versus mengorbankan diri dalam hubungan berpacaran. Waduh, berat bener itu. Ya, nah terus ada lagi nih dari @Karen Lee. Dia request pacaran sehat sama dengan pacaran yang nggak pernah ribut. Apa iya? Nanti kita akan bahas tuntas ya. Betul. Terus yang terakhir kita mau gabungin juga dari @Josephine Hosea. Dia itu minta topik tentang tantangan pacaran pertama kali and how to start communication. Aduh, baru pertama kali pacaran. Aduh, gue aja lupa pertama kali gue pacaran kapan. Udah lama banget, Say. Si lama banget, si tua. Kayaknya gue ngerasa tua nih ditanyain pertanyaan kayak gini. Ya, jadi terima kasih, thank you banget teman-teman yang udah kasih saran buat topik yang akan kita bawakan. Ini kita coba bawakan topiknya. Semoga pertanyaannya bisa terjawab setelah topik ini setelah episode ini selesai ya. Tapi sebelum itu gue mau minta tolong banget sama yang nonton, kalau kalian suka Bakwan Podcast sejauh ini, di subscribe YouTube channel kita, langsung diklik tombol subscribe, please banget, biar kita semangat buat bikin konten-konten seru lainnya. Oke, boleh Patricia dimulai untuk disclaimer-nya? Oke, seperti biasa saya harus membacakan disclaimer dulu. Disclaimer, Bakwan Insiders, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast cuman pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan kita masing-masing, jadi jangan baper ya teman-teman. Kalau ada yang kurang pas, mungkin kritik dan juga saran, bisa langsung DM kita aja ke Instagram @bakwanpodcast. Kita terbuka banget kok untuk kritik dan juga saran kalian. Semoga obrolan kami berdua, host kece di Bakwan Podcast kali ini, bisa jadi pelajaran yang bermanfaat untuk Bakwan Insiders, terutama yang kemarin sudah melempar pertanyaannya ya. Gitu. Semoga memuaskan hasrat. Astaga. Bahasanya bahaya nih. Udah malam. Mari. Oke. Silahkan. Oke, kita coba bahas yang tentang berkompromi atau mengorbankan diri. Gue mungkin ada pertanyaan juga ya. Pernah gak sih lu ngerasa capek banget gitu dalam sebuah hubungan? Boleh di hubungan-hubungan sebelumnya, boleh di hubungan yang saat ini lagi berjalan, merasa capek gitu ya, tapi bingung itu namanya tuh berkompromi atau malah lu ngorbanin diri sendiri. Terkadang tuh gue sih ngerasanya ya, sebelum-sebelumnya dari waktu pengalaman gue berpacaran, memang mungkin gue bisa mengerti apa yang dimaksud dari pertanyaan atau permintaan topik si Bakwan Insider ini nih. Karena dia juga kan perempuan, dan gue sebagai perempuan juga ngerasa ada beberapa pengalaman gue ketika pacaran gitu ya. Kita sebagai perempuan tuh lebih kayak mengalah, lebih kayak apa ya, mencoba mengerti aja, ya udah daripada kita berantem, malas berantem gitu ya udah kita ngalah aja deh gitu. Nah, itu dia. Coba dong, Patricia, ceritain pengalaman lo atau boleh di-share apa yang
bisa di-share? Kadang nih, gue tuh seperti lu juga gitu ya. Gue tuh pernah beberapa kali itu merasakan dari hubungan-hubungan gue yang sebelumnya, gue tuh berasa kok gue yang sering kali quote unquote menurut gue mengalah terus gitu. Jadinya mengalahnya kenapa? Karena yaitu males berantem. Kalau udah berantem, misalkan kita bete, pasangannya juga lebih bete dibanding kita. Itu males tuh. Nah, ya. Itu dia. Relate. Gitu. Nah, mungkin kalau sesuai pertanyaannya Bakwan Insiders ini ya, korban kompromi sama mengorbankan diri tergantung konteksnya lagi. Kalau menurut gue, maksudnya nggak selalu hal lah, maksudnya lu mesti mengorbankan diri. Tergantung semisal ada hal-hal yang memang kayaknya gue rasa memang harus dikomunikasiin deh, ya komunikasiin aja gitu. Jangan jadinya males berantem nanti begini, udah deh gue keep numpuk akhirnya meledak juar. Nah, akhirnya makan hati kita ke tempat ke yang segmen selanjutnya, berantem itu perlu apa enggak di pacaran. Nah itu itu sebenarnya lo mengalah demi untuk tidak berantem itu sebenarnya bukan malah sehat ya. Karena menurut gue pacaran yang sehat itu berantem itu kadang perlu. Berantem itu ibaratnya apa ya? Kayak lo makan sambal ya. Kayak lo makan sambal, kalau dikit aja kan ya udah nikmat makanan lo ya. Yes. Tapi kalau lo setiap hari makan sambal itu bukannya nikmat lagi, malah bikin lo sakit. Betul. Jadi ibaratnya kalau berantem itu sebenarnya sesekali perlu. Tapi berantem yang sehat, gimana sih berantem yang sehat, nanti kita bahas. Betul. Gitu. Nah karena juga ada harus tahu ya perspektif antara kompromi sama ngorbanin diri ya. Nah kalau lu kompromi ya pasti misalkan dia tidurnya ngorok gitu, ya kan dia nggak sadar, mau nggak mau lu juga itu selain mencari solusi tapi akhirnya kan lu juga kompromi gitu, maksudnya ya udah emang dia tidurnya ngorok, udah gimana gitu, dia juga nggak sadar tiba-tiba keselak sendiri juga kan nggak bagaimana say gitu. Jadi mesti bisa dibedain mana yang harus kompromi, mana yang harus dibicarakan gitu. Jangan jadi cewek tuh, aduh maaf ya, cuman jangan jadi cewek tuh yang leyeh udah aku mengikuti aja apa mau cintaku ini gitu. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Jujur gue tuh kayak paling nggak bisa tuh jadi cewek yang nurut manut aja gitu, karena sebenarnya betul. Gue pernah dengar juga ya dari pihak cowok ya. Dari pihak cowok, mereka itu kadang lebih suka loh cewek yang mau mengambil alih juga gitu loh. Nggak yang cuma iya aja, misalnya aku mau beli ini nih si cowoknya menanyakan itu kepada ceweknya. Terus ceweknya bilang ya udah aja gitu, ya udah beli aja. Karena si ceweknya nggak mau nggak mau bikin problem baru gitu. Ketika dia bilang enggak, nanti malah jadi berantem. Tapi terkadang cowok itu perlu loh untuk dilarang gitu. Cowok itu perlu untuk ada yang mengontrol. Betul. Karena kalau tidak, ya udah dia impulsif aja gitu. Jadi sebenarnya harus mengerti role masing-masing juga sih, seperti itu. Betul. Coba cowok-cowok yang nonton ini, coba komen. Sukanya orang yang ngikut-ngikut aza, cewek yang ngikut-ngikut aza, atau yang cewek yang bisa speak up
soal apapun itu, soal hubungan kalian dan sebagainya. Coba kalian sukanya Coba. yang lebih yang mana gitu. Coba di komen, saya penasaran. Betul gitu. Apalagi ya, lu ada nggak apa namanya pengalaman gitu, mungkin ketika lu mengorbanin diri lah, bukan kompromi. Berarti kompromi kan gitu masih oke lah, ini lu masih nggak bisa ngebedain gitu mana kompromi mana ngorbanin diri gitu. Pernah. Jadi waktu itu case-nya adalah mantan gue, dia tuh suka main judi online. Oh my god. Tapi pakai uangnya sendiri. Maksud gue, ya gue nggak peduli itu uang lo gitu. Tapi ya maksud gue nggak mau melarang karena apa ya? Yang pertama, gue udah tahu dia tuh kalau dilarang jadi kasar, ngerti gak? Oh, jadi ngamuk ya? Jadi ngamuk sendiri. Ih, takut banget. Takut ya, itu salah satunya hubungan toksik saat itu. Nah, jadi ketika gue udah tahu behaviornya dia, ketika gue tegur atau misalnya gue larang atau jangan dong, mendingan uangnya dipakai buat yang ini, yang lain gitu atau gimana. Gue nggak bisa tuh ngomong seperti itu, gue nggak bisa speak up karena gue udah tahu reaksi dia ketika nanti gue ngomong seperti itu akan seperti apa. Gue takut gue jadi kena korban abusive-nya dia, ngerti gak? Nah, di situ gue yang kayak ngerasa gue harus gimana ya, gue nggak bisa ngomong tapi gue nggak suka gitu dia kayak gitu. Akhirnya gue nggak tahu ya kenapa gue tuh suka ngomong dalam hati kayak adalah lo main-main aja, ntar juga lo kalah. Gue suka gitu. Kayak nyumpain dalam hati ngerti gak? Dan itu kejadian. Jadi setelah siklus bermain judi itu berulang-ulang terus, dia tuh sempat satu hari menitipkan uangnya ke gue di rekening gue. Sekitar 50 atau 70 juta, gue lupa. Taruh di rekening gue. Ya udah, gue kan maksudnya ya udah lo titipin ke gue, nanti kalau lo mau ambil ya bilang aja gitu kan. Nah, saat itu gue lagi ke gue lagi pergi sama nyokap gue. Terus HP gue tuh gue taruh di tas di dalam mobil, dan ketika dia nelfon, gue tuh sempet nggak angkat. Ada 2 kali atau 3 kali nggak angkat karena gue lagi di mobil. Gue nggak tahu ada telepon masuk. Tahu gak, pas gue telepon balik dia ngomong ngata-ngatain gue kayak, lu nggak, kenapa sih HP-nya nggak dijawab? Lu mau bawa kabur duit gue ya? Lah, nyong ini orang. Lah, itu gue tahu posisi dia itu lagi main judi. Lagi kalah dan dia kehabisan uang. Oh, dia pengen minta lagi. Iya, dia mau minta lagi. Terus jangan sembarangan ya kalau ngomong. Gue punya duit gue sendiri, nggak bakal gue pakai duit lo. Terus gue langsung transfer balik ke rekening dia saat itu juga. Gue langsung matiin telepon gue. Tuh, lu pakai duit lo. Nggak butuh gue duit segitu, gue bilang gitu kan. Gue juga punya duit, gue bilang. Terus akhirnya ya udah, tahu nggak nyampe 1 jam dia udah kalah judi. Nah, terus lu yang disalahin? Uangnya yang baru gue transfer itu langsung habis dalam kurang waktu 1 jam. Gila. Bodoh. Gila banget sih itu. Terus ya udah dari situ gue sih baru ingat, maksudnya sekarang kok kayak baru sadar, gue tuh dulu tuh tidak mau, gue tuh mengorbankan diri gue karena gue nggak mau kena imbasnya gitu loh. Kayak kalau misalnya gue ngomong speak up ke dia, dianya kayak gitu ya percuma gitu. Gitu. Berarti itu lu jadinya ngorbanin diri
mental, lebih ke mental lu ya, lu menjaga Hmm. jadinya. Tapi ya apa namanya, ya itu jadi pelajaran ya. Berarti Hmm. ya jangan begitu lagi gitu. Ya, Berarti. Wah, gila gitulah. banget. Say no to judol, pinjol. Apa sih? Kerja. Goblok emang. Goblok emang. Banyak duit tapi goblok. Sayang banget ya. Sayang nih, sayang. Padahal tuh duit bisa dikembangin ya, jadi apa kek itu dibanding habis buat judol. Iya. Gila banget. Oke, next. Harusnya kan kalau misalnya gue tambahin, seharusnya kalau kompromi itu ya bedanya lu bisa jadi ruang aman dan jadi safe space, itu tuh kompromi. Nah kalau misalkan kayak gini tuh itu bukan kompromi ya guys ya, itu ngorbanin diri, udah that's it gitu. Ya, kalian harus, kalau misalnya ada sesuatu hal yang di dalam hubungan kalian maksudnya bener-bener nggak suka gitu ya, mendingan kalian ngomong deh, jangan kayak gue. Iya. Kadang parahnya menurut gue bisa jadi karena lu terlalu sering ngorbanin diri gitu, lu jadi kayak kehilangan identitas diri, tau gak lu? Nah, itu Ya, dia juga jadi kayak mikirnya ya udah, gue juga fine aja, maksudnya dia ngerasa ya udahlah Yosi juga fine aja gitu, gue seperti ini gitu, maksudnya dia kayak tidak mikir kalau itu ada resikonya gitu loh ke depannya. Betul. Gitu. Bahaya sekali apalagi ketemunya yang kayak gitu. Itu bisa lu abis diinjak-injak deh. Syukur-syukur ya. Udah keluar bersyukur. Lalu ada ruang dan waktu untuk bersyukur, puji Tuhan. Bersyukur. Kalau lu ada gak, Pet? Gua tuh masalahnya gue lupa, untuk problemnya lupa. Cuman tuh yang gue ingat ketika gue sama mantan gue ini, itu tuh mungkin gue tuh ya, ini orang tuh, mantan gue tuh lumayan sensitif. Yang gue bilang tadi, kalau gue berantem dan gue ngambek, dia lebih ngambek dibanding gue. Pernah sekali cuman gue tuh udah lagi magang nih misalkan, waktu itu gue udah lagi magang, gue pulang pakai naik TJ. Namanya naik TJ tuh lu pulang dari Jakarta ke Tangerang, itu tuh gue selama 3 bulan aja tuh capek banget gitu. Gue tuh sampai turun, mungkin dengan tinggi badan gue 168, gue cuma berat badan gue cuma 49, lu bayangin. Gara-gara tuh magang. Satu hari gue lagi ngechat sama dia memang, tapi perkara gue tidak pakai stiker itu dipermasalahin sama dia. Ngomel lah dia. Cuman gue kan lagi capek ya. Nah kayak gitu tuh, gue tuh karena dia marah, gue kayak yaudah sorry, tapi gue posisi gue juga capek, akhirnya gue ngorbanin diri gue sendiri juga. Dan itu tuh berulang, tidak hanya soal itu aja ya, banyak soal-soal yang lain yang gue juga lupa. Akhirnya ketika ada satu momen gue ke gereja nih gitu, salah satu temen gue ngomong, Pet, lu kenapa sakit? Kan dia ngomong gitu. Enggak, sehat aja, gue makan mah banyak neng gitu, dan nggak cacingan ya, enggak, gue makan banyak tapi gue tuh kelihatan kurus kuyuh. Jadi makan hati, makan dalam. Iya, gue tuh kalau makan hati, makan dalam, gue kurus deh. Mau obat diet kayaknya. Diet paling tepat. Stres. Akhirnya apa yang gue dapat dari ngorbanin diri? Hikmahnya udah itu. Jangan deh, itu gue kesel. Nah gue tuh pribadi orang yang gue tidak suka mengkomunikasikan, gue tidak suka berantem orangnya. Nah gue tuh nggak suka itu. Akhirnya ya itu, makan dalam, akhirnya tumpuk, jedar. Udah pas gue jedar itu sendiri, ya gue putus lah, udah intinya gitu. Kan udah capek. Gitu. Sampai kelihatan sampai ke fisik. Nah itu tuh. Mukanya jadi kusem, gelap. Kelihatan sih ya memang ya, kalau lu tuh kayak ada di suatu hubungan, entah itu hubungan pacaran atau hubungan apapun ya, kalau misalnya membuat diri lo jadi stres atau gimana, aura tuh langsung kelihatan gitu. Betul. Langsung banget kelihatan. Benar. Nah, ya kalau misalkan kalian pacaran terus aura kalian kuyuh, mungkin nggak tahu. Itu asumsi gue doang.
Gelap. Gelap. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, ini seru nih. Pacaran sehat tuh sama dengan gak pernah ribut. Iya apa iya? Coba Ibu Yosi duluan deh gantian. Menurut lo Oke, gimana? menurut gue, Konflik tuh sesuatu yang harus selalu ada nggak di hubungan lo gitu? nggak harus selalu ada, tapi perlu ada. Menurut gue, kata-kata perlu itu gue underline ya. Karena ketika lo pacaran tidak pernah ribut, itu kemungkinan tuh ada dua hal. Lo emang gak ada problem, bagus kalau emang gak ada problem. Yang kedua, komunikasi lo aja yang jelek. Jadi yang gak bisa tidak bisa membawa konflik dan menyelesaikan membuat solusi dari konflik yang ada gitu. Kalau menurut gua pacaran sehat tuh sebenarnya ngebosenin. Ya, ngerasa gak? Kemarin gue ada dengerin podcastnya juga Theo Derek sama Jesse Down. Nah ya, bener sih. Pacaran sehat itu ngebosenin. Gue pengalaman ya, maksudnya dari pengalaman gue setahun lebih 2 tahun sama cowok gue yang sekarang, gue tuh kayak ngerasa kok dia gini bang, maksudnya kok dia nggak ada apa ya, kayak terlalu flat gitu, ngerti gak? Kayak nggak ada dramanya gitu. Gue kayak ngerasa gue harus bikin drama. Disclaimer, ini tuh berarti bukan bosan sama orangnya guys ya, enggak. Bukan. Sama situasinya, mungkin yang gitu-gitu karena flat gitu loh. Disclaimer dulu nih. Makanya kadang waktu mungkin gue jadi inget gitu, kadang memang toxic relationship itu kenapa orang-orang tuh bisa bertahan di toxic relationship lama, bisa bertahun-tahun, mungkin karena mereka ngerasa ada api-apinya, ngerti gak? Kayak mungkin ya ada racunnya, jadi ya udah lama gitu. Berasa makan junk food ya. Nagih, micin. Nah, pacaran sehat itu nggak sehat. Nah, pacaran sehat itu memang nggak bosenin, tapi bukan berarti kalian bukan berarti kalian nggak punya konflik gitu dalam suatu hubungan. Kalau misalnya kalian ngerasa pacaran itu sehat, terus ketika ada konflik itu kalian berkomunikasi dua arah, kalian pahami apa konfliknya dan cari solusinya berdua gitu. Jalan tengahnya seperti apa? Nah, kalau menurut lo pacaran sehat, nah sejauh ini sama Jeffrey pernah gak berantem? Gue langsung tanya aja deh. Ya, pasti pernah. Cuman yang gue nggak pernah berantem itu tuh berantem yang gede-gedean. Lu mesti tahu nih, konflik itu lu nggak harus konflik yang berantem gede-gedean. Kadang tuh ketika lu ada merasa dia begini, dia merasa lu begini, merasa kurang begini, itu langsung diselesain. Langsung diselesain dengan komunikasi yang memang ada solusinya. Jadinya konfliknya itu case by case gitu loh. Pasti ada. Gua sama kayak lu setahun tuh berasanya jalan tuh kayak mulus aja, tapi tetap maksudnya bukan yang gak ada konflik, cuman bukan yang dor gitu, enggak sampai yang kayak gitu. Kadang kalau lu yang sampai konfliknya besar dan juga fatal itu karena tidak diomongin case by case, akhirnya jadi lupa juga, tapi numpuk juga kasalnya. Nah itu kalau gua itu
bukan orang yang suka dan juga betah kalau lagi bete gitu. Nah sekarang gue berusaha untuk case by case gue beresin. Ketika gue nggak enak dan gue mungkin lagi bete atau dia juga lagi bete, ngomongin langsung gitu. Jangan sampai numpuk dan akhirnya toksik. Nah itu gue tidak mau gitu. Jadi sebisa mungkin konflik itu kan bisa memperkuat gitu ya. Dan satu sisi memperkuat kalau ada solusinya, dan juga kalian juga bisa resolve-nya bareng-bareng gitu. Asal dua-duanya mau komunikasi dan juga tidak menginapi, maksud gue tuh ditinggal berhari-hari konfliknya. Nah itu. Iya. Itu dia. Iya, benar. Gue juga punya aturan gitu ya dalam hubungan gue sama pasangan gue. Dia tuh tipe orang yang nggak mau tidur kalau misalnya masalah kita hari itu belum selesai. Misalnya ada sesuatu masalah yang timbul atau ada debat. Walaupun debat kayak cuma sepele gitu ya, dia tuh harus memastikan sebelum kita tidur itu kita merasa fine gitu. Betul. Ya, jadi jangan sampai ditinggal tidur terus besokannya pagi-pagi bangun tidur bete gitu karena ngerasa masalah yang semalam tuh belum dikelarin. Nah gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tuh harus gimana sih menyikapi perbedaan dalam hubungan, ya itu kembali lagi ke aturan nomor 1, kuncinya adalah komunikasi. Harus harus merasa satu sama lain tuh bisa nyaman gitu ya, kayak untuk berkomunikasi. Jangan kayak ngerasa ih gue takut deh ngomong sama dia, takutnya dia kayak gini. Mendingan kalian omongin daripada kalian berasumsi kalau misalnya kalian ngomong seperti itu dia akan seperti itu. Jangan berasumsi. Harus dikeluarin aja gitu. Toh kalau misalnya hubungan kalian maksudnya kalian sudah berkomitmen, ya pasti bisa lah ditemukan itu problem solvingnya. Tantangan pacaran pertama dan bangun komunikasi. Bentar, gue inget dulu boleh gak? Pacaran pertama yang official atau yang cinta monyet? Cinta monyet nggak usah dihitung aja. Gue lupa banget lagi. Mungkin ini gue coba ngomongin yang tantangannya dulu deh gitu. Tantangannya, namanya kalian baru pacaran, itu bisa jadi kalian gak peka sama beberapa red flag-nya. Jadi tantangannya itu mesti lihat by logic dulu aja. Jangan keburu-buru. Karena lu udah, gue udah suka tapi gitu. Nanti dulu. Ada yang namanya sekarang tuh love bombing. Jadi harus hati-hati gitu. Nah, jadi menurut gue tantangannya sih itu ya. Gitu. Sebelum ke yang lain, sebelum lu step up ke relationship-nya, menurut gue tantangannya itu. Struggle-nya ya. Yes. Dengan posisi gue yang sekarang yang bisa udah beberapa kali melewati relationship, itu yang bisa gue bilang sih gitu. Dari tantangan dulu deh, menurut lu ada lagi gak dari lu? Tantangan ya? Satu-satu kita breakdown. Gue ngerasa waktu awal-awal gue pacaran atau sebelum gue pacaran itu kan kita PDKT kan lama ya, lumayan lama. Ketika PDKT itu tuh ngerasanya kayak dunia milik berdua, yang lain cuma numpang. Betul. Kayak ngerasa di dunia cuma kita doang yang nempatin, yang lain tuh udah pindah ke Mars. Itu pas PDKT itu perasaan gue saat itu.
kayak setiap hari Lovey-dovey. ngeliatin handphone, ngeliatin notif, dia udah bales belum, ada ting dikit, ih bukan dia, langsung kayak ih dia kemana sih. Itu tuh gue waktu dulu pulang sekolah cek HP, Cek status nggak kemarin? nah Status Facebook. cek BBM, status BBM. Dulu tuh kan masih pakai BlackBerry ya. Iya, BlackBerry. Ya itu waktu awal-awal pacaran, awal-awal PDKT. Nah ketika udah pacaran, gue nggak tahu ya ini apakah berlaku untuk semua cowok atau karena kita itu dulu pacarannya masih di usia-usia awal, maksudnya belum mengenal dunia luar atau gimana gitu ya. Ketika udah masuk pacaran tuh kayak lah kok ya udah aja gitu. Dia nggak ada effort, nggak ada apa, kayak lebih cuek, terus kayak balesnya juga nggak seperti waktu PDKT. Nah di situ mungkin waktu gue pertama kali pacaran gue kayak ngerasa ada yang salah ya, maksudnya. Dan di situ gue nggak berani untuk mengungkapkan. Jadi sebenarnya tantangannya adalah lu harus berani mengungkapkan apa yang lo rasain sih. Betul. Itu salah satu tantangannya, karena ketika lo baru mulai pacaran, lo takut untuk mengungkapkan itu gitu. Betul. Karena apa? Karena gue nggak mau kehilangan dia. Gue ini baru ada di hubungan ini loh. Maksudnya kalau gue membicarakan hal itu, nanti dia lari takutnya. Nah, itu dia. Itu waktu dulu gue pertama kali pacaran, gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Jadi ya udah gue menikmati status aja. Nah, kita tuh learning by doing, guys. Learning by doing. Nah, iya itu banyak pengalaman berapa tahun kita melalui itu sampai titik sekarang. Betul. Itu banyak yang harus dilalui. Jadi kalau misalnya kalian pertama kali pacaran terus sudah memikirkan nama anak kalian nanti siapa? Mau ketok ya? Menurut gue ya, jangan deh, kata gue. Jangan terlalu jauh deh mikirnya. Kalau baru pertama kali pacaran ya, apalagi di umur-umur maksudnya di bawah kita gitu, kayak generasi alpha. Kalau misalnya kalian generasi alpha baru-baru mulai pacaran, ya udahlah, dibawa enjoy aja gitu. Terus jangan terlalu invest perasaan sih. Kalau saran dari gue ya, jangan terlalu invest perasaan kalian 100% ke cowok. Ini gue ngomong from girls to girls ya. Ya, from girls to girls tuh. Dengerin. From girls to girls. Your big sister online sister. Big sister advice. Iya. Jadi kalau misalnya ya itu yang terpenting adalah jangan terlalu invest perasaan ke cowok kalau kalian baru pertama kali pacaran. Betul. Nah, gue nambahin dikit soal itu. Jangan terlalu melekat sama cowok. Kenapa? Karena juga punya kehidupan masing-masing. Apalagi namanya Gen Alpha. Nikmatin hobi, kembangin diri kalian. Misalnya kalian mau ngeles apa kek, kalian mau les musik, balet, silahkan. Jadi bukannya nggak boleh pacaran, boleh, tapi jangan melekat gitu. Iya. Jangan kemana-mana. Gitu loh. Ya jangan kemana-mana ngajak cowoknya. Ntar terus acara keluarga, boleh gak aku ajak dia? Itu anak-anak Gen Alpha sekarang udah pada begitu, Pat. Udah pada bawa pacarnya ke keluarganya. Sepupu lo ya? Dikata tahun depan dia mau nikah kali. Gue kayak masih SMP, pertama kali pacaran, kalian kan masih tahap belajar. Set boundaries dari awal, itu harus jelas. Iya.
Gitu. Saat Apalagi kalau boundaries, kalian kalau masih gue ngomong saat sekolah, masih boundaries, kuliah ya. ya, Jangan sampai, ini pesan sebagai big sister ya. Ya, nih ya, ya, cewek-cewek. dengerin. Jangan sampai percintaan atau masalah cowok itu menjadi alasan kalian di kuliah, di sekolah, itu jadi drop. Gue kayak mama ya memang ngomongnya, tapi ya bener, itu nggak worth it untuk kalau kalian mengorbankan sekolah, study kalian, hobi kalian demi cowok, itu tidak. It's a no. Apalagi yang, mohon maaf, bukan gue mendiskreditkan orang-orang yang depresi dan lain segala macam. Kenapa kita ngomong kalian jangan melekat dan juga jangan terlalu invest perasaan ke cowok-cowok gitu untuk pertama kalinya gitu. Nah, yang pertama kalinya kan kalian belajar pattern patternnya ini gitu. Kenapa sih kita ngomong, maksudnya ngasih advice gini tuh biar kalian tuh terhindar dari depresi. Ketika kalian once kalian udah invest terlalu jauh, takutnya kan ini orang-orang beda-beda ya. Iya. Putus tuh udah kayak wah Kayak dunia hancur dunia, nggak ada berkeping-keping. nggak ada yang nggak, jangan, kata gua mah, apalagi nangis bombay gara-gara cowok tuh nggak boleh. Kenapa? Karena saya juga pernah merasakan. Jadi ya? pas udah nginget-nginget, ih goblok banget gitu. Emang Cowok kayak pulu-pulu lo nangisin kan aneh, kata gua. Memang kita pernah goblok pada masanya. Makanya. Jadi semoga pacaran kalian yang pertama ini bukan masa kalian goblok ya. Nah, itu Jangan. Kok gue cuma pengen kasih tahu, cowok itu kan lebih berpattern kalau untuk mendekati. Nah, kalian belajar dari pattern-patternnya itu, lihat dan pelajarin patternnya kayak gitu. Kalau yang nggak effort atau mungkin yang love bombing itu kelihatan gitu loh. Kalian harus hati-hati. Nah, kan dari tadi kan kita ngomongin tantangan dan juga ininya ya, Yos ya. Nah, kalau untuk mulai komunikasinya yang sehat sejak awal, nah selain yang tadi lu bilang harus open up gitu, dan gue juga setuju, ada lagi nggak nih yang mesti lu kasih tahu nih ke anak-anak dan juga teman-teman our little sisters? Nah, Oke. Mungkin kalau misalnya kalian gimana ya cara gue menjelaskannya? Cara bangun komunikasinya itu jangan cuma komunikasi tiap hari pertanyaan yang sama. Lagi apa? Udah makan belum? Keluar lagi sisir gue. Oh my god. Ya itu. Soalnya gue pernah ngelakuin itu. Ya. Siapa sih? Gue juga. Kamu udah makan belum sayang? Udah mandi belum? Maksud kita. Ada nggak topik yang lebih bisa diobrolin gitu? Jangan lu tanya udah makan, udah mandi. Namanya manusia pasti makan, udah. Nah, makanya waktu gue first love gue tuh dulu, kenapa gue bisa jatuh cinta sama nih cowok ya dulu itu gue sama dia tuh obrolannya yang bukan seperti itu, Pat. Oh. Jadi selalu ngalir. Oke. Itu first love gue. Jadi setiap hari tuh selalu ngalir. Kebetulan kita tuh beda kota. Ketemunya tuh di salah satu event gereja. Nah, kita beda kota. Dia di Lampung, gue di Jakarta. Dan setelah event gereja itu kita maksudnya retret bareng. Jadi kenalan di situ. Terus akhirnya tuker-tukeran nomor.
kita chatan lah tuh tiap hari. Dan tidak membosankan. Oke. Tidak membosankan, itu yang bikin gue fall in love. Oke. Karena dia selalu ada topik yang gak pernah habis gitu, bener-bener habisnya tuh bener-bener yang kayak udah malam, dia mau tidur, gue mau tidur. Pernah sampai, tahu gak, ini yang bikin gue kayak, ya ampun Tuhan, apakah dia bener untuk aku? Dia doa dong, dia doain di telepon, kita doa bareng. Ya ampun. Oh my god. Terus gue tuh dulu berpikir, apakah dia orang yang tepat untuk aku? jangan ya, tapi ya itu pengalaman gue aja yang gue share. Ya jadi jangan membawa topik yang sama, pertanyaan yang sama setiap hari. Coba deh kayak kalian cari topik yang menarik gitu, yang buat diomongin, kayak biar nggak ngebosenin gitu. Gitu. Terus gue dulu juga sempet, dia kan pianis ya, dimainin piano. Oh my god. Tuh romantis banget. Dia cowok terromantis. Baik. Sejauh ya. Dan terakhir Anton. Dia romantis. Ya, gila. Terlalu romantis. Kadang gue kayak, ih jangan kayak gitu, jangan terlalu kayak gitu. Karena gue nggak biasa digituin, ngerti gak? Tapi kadang menerima nggak apa-apa loh. Menerima nggak apa-apa, ya. Terus emang gue belajar juga sih, belajar menerima, karena love language-nya tuh words of affirmation. Jadi dia itu bener-bener yang kayak kalau ngomong tuh kayak apa ya? Kayak baca puisi. Kalau lagi ngomong serius sama gue, dia tuh kayak baca puisi. Jadi gue kayak kadang tuh dalam hati kecil gue kayak, itu menjijikan gitu buat gue. Karena gue tidak, kebalikannya, gue tuh tidak terlalu fall in love sama kata-kata gitu. Karena love language gue tuh malah kebalikannya, words of affirmation itu di paling bawah di love language gue. Dan Tuhan kasih gue orang yang love language-nya words of affirmation. Gimana lo? Coba. Pikir deh guys sendiri. Belajar menerima. Belajar. Jadi kalau dari lo gimana, Pet? Cara membangun komunikasi, ada gak tips? Karena ini kita balik lagi ke konteks ya, karena mungkin pacaran pertama dan bangun komunikasi. Menurut gua sah-sah saja ketika kalian belajar bareng pasangan tentang cara berkomunikasi, apalagi untuk pertama-tama kali ya. Karena belajar bareng itu kan juga menjadi tahu dan juga jadi tahu cara komunikasi, dan juga mungkin apa yang nggak disuka, apa yang disuka itu tuh kelihatan gitu. Jadi selain open up ya, itu menurut benar kata Yosi ya, yang ketika dia ngomong bahas topiknya tuh yang mengalir, dan itu kalian bisa loh maksudnya googling. Mungkin kalau kalian udah, aduh gue bingung nih mau ngomong apa lagi ya gitu, kan googling aja kayak topik for boyfriend atau mungkin topik for crush, itu tuh banyak, tau nggak? Banyak banget. Bahkan di TikTok pun sekarang udah ada loh. Maksudnya kalau kalian males googling ya, karena Google mungkin bahasanya terlalu kaku atau seperti males baca, coba deh kalian buka TikTok, topik awal-awal pacaran, itu pasti ada yang bikin. Gue nggak tahu kenapa semua tuh ada di TikTok. Lu pakai lipstick, lu pakai yang ChatGPT, AI, bla 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 gitu. Itu bisa, maksudnya tuh dicariin topik gitu. Lu pengen tahu dia tuh dari sisi apa, mungkin kayak ngomongin dari soal karir, kemudian masa depan bagaimana, bla bla bla, itu tuh banyak banget dan kalian bisa cari di situ gitu loh. Itu salah satu, karena sekarang banyak ya tools dari TikTok, sosmed kayak seperti TikTok, Instagram, kemudian ya ChatGPT gitu-gitu, itu sangat-sangat terbuka lebar untuk kalian membuka komunikasi untuk awal. Resource-nya udah ada, jadi kalian tinggal usahanya aja. Nah,
menurut gue juga gue tambahin, ketika kalian sudah berkomunikasi banyak, tetapi di ujung kalian menurut kalian, oh makin gue komunikasi sama dia tapi makin kagak nyambung gitu, makin nggak cocok. Nah itu sign. Nggak apa-apa untuk pertama kali namanya pertama-tama udah deep talk, udah hard conversation, tiba-tiba nggak cocok, ketemu nggak cocoknya. Nah terus kalian nggak bisa kompromi itu seperti yang tadi awal. Udah, maksudnya tinggalin tuh nggak apa-apa, cari aja lagi yang lain, dan itu tuh it's okay dan nggak usah dipaksain. Menurut gue sih itu ya, dibanding nanti kalian mengorbankan diri akhirnya. Balik lagi ke topik yang pertama, jadi yang ngorbanin diri, berantem lagi, toksik gitu. Jadi jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, betul. Oke. Seru banget sih. Oh, gini. Jadi berasa punya adik banyak banget. Iya, nih adik online. Oke. Ada lagi gak? Pokoknya sih kesimpulannya, hubungan sehat itu ya dimulai dari hubungan yang sehat sama diri sendiri juga. Cari selain diri sendiri, menurut gua ini kan ini yang gua lakukan, dekatkan juga diri sama Tuhan sih. Udah. Yes, itu penting sih. Itu penting. Lu mau dekat sama hambanya, deketin dulu dong sama penciptanya. Guys. Tapi tentu bukan itu ya goalsnya, maksudnya bukan goals itu yang utama, tapi emang lu harus deketin diri sama Tuhan lah. Itu salah satu lu bisa mencintai diri sendiri juga sih, gitu. Kalau di agama kita ada ayat ya, cari dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Nah, gitu. Yes. Terus gue tuh ngerasa ya, ketika kalian ini jadi religious sedikit ya. Maksudnya yang gue rasain adalah ketika kalian deket sama Tuhan, terus kalian ngerasa kalian tuh anaknya dia gitu ya, kayak disayang sama dia. Itu membuat kalian tuh lebih chill ketika manusia itu menyakiti kalian, karena kalian ngerasa cinta Tuhan itu lebih besar ke kalian. Jadi gue nggak peduli, maksudnya kalaupun manusia menyakiti gue, ya udah, gue punya yang di atas kok, yang sayangnya lebih gede gitu. Gue sudah penuh, cinta gue sudah penuh gitu dari yang di atas. Gitu. Mending lu invest perasaan lu dan juga melekatlah dengan hubungan lu dengan pencipta lu dibanding sama manusia. Balik lagi, manusia itu kan kadang pasti ada mengecewakannya karena mereka juga tidak sempurna gitu. Makanya seperti kata tadi Yosim bilang, jangan terlalu invest karena pasti suatu saat ada masa dia mengecewakan kalian seperti itu. Yes, manusia pasti akan mengecewakan. So, secara sadar tidak sadar ya. Oke. Ada lagi gimana? Nah, ceritain dong. Hubungan sekarang itu lebih banyak komprominya atau ngorbanin dirinya? Coba sharing di bawah ya YouTube. Atau kalian yang pernah pacaran yang katanya sehat tapi ngerasa hambar, boleh share juga. Oke, jadi hari ini tuh kita belajar banyak ya. Yang pertama tuh jangan ngorbanin diri atas nama cinta. Udah kayak sinetron anjir. Atas nama cinta. Terus yang kedua itu, ribut itu normal guys di dalam suatu hubungan, tapi yang penting itu yang caranya yang sehat. Ributnya sih nggak apa-apa, yang penting cara kalian untuk menghandle-nya, menanganinya, dan mencari solusinya. Terus
cinta yang stabil itu bukan berarti bosen ya. Memang secara nggak sadar kalian ngerasa kok flat-flat aja seperti yang gue rasain juga gitu kan. Malah kadang karena gue ngerasa kok kita kayak nggak ada naik turunnya gitu ya, gue suka menciptakan itu. Gue suka menciptakan drama sedikit gitu. terus si cowok gue tuh notice gitu kayak, lo kenapa sih, maksudnya kita kayak perasaan lagi nggak ada apa-apa, dicari-cari apa lo nya aja ya. Iya, lo nya nyari-nyari gara-gara. Tapi untungnya tuh dia kayak sadar dan malah bikin apa ya, kayak bercandain gue gitu. Kayak bercandain gue, kita nggak ada apa-apa loh sebenarnya ini. Kok lu tiba-tiba kayak bikin topik gitu yang bikin kita kayak ada aja nih. emang dasar si drama queen. Gue tuh mau nambahin sedikit aja. Gue mau retelling soal opini Ko Theodorik. Thank you banget insight-nya. Pacaran atau hubungan yang sehat itu kayak lu makan makanan sehat. Seperti lu kalau misalnya makan makanan sehat kan lu bosen tuh, kadang lu makan dada ayam terus lu makan yang rebus-rebusan, dan juga mungkin lu makan daging, pokoknya yang no micin, no tepung lah, segala macem ya. Nah itu hubungan yang sehat. Tapi memang pada goalsnya akhirnya itu tuh ya yang normalnya sebenarnya seperti itu. Bukannya yang lu banyak dramanya gitu. Yes, ya goalsnya lo makan sehat kan untuk kesehatan lo ya, contohnya. Makan tubuh, betul. Ada goalnya di depan gitu. Betul. Dan goalnya itu baik untuk kalian. Ya itu sama seperti hubungan yang sehat. Betul. Jadi kalian tidak makan micin, tidak ada minyak-minyakan, tidak ada goreng-gorengan di dalam hubungan kalian. Jadi memang hambar. Betul. Tawar rasanya. Tapi sehat tujuannya kan. Gitu. Oke. Silahkan Bu, di closing aja kata gue mah. Oke. Thank you so much for today untuk saran-saran topiknya, untuk masukan-masukan request topiknya di komen giveaway kita. And that's a wrap for today. Kalau misalnya kalian punya cerita atau punya pendapat, bisa komen atau DM kita di Instagram @bakwanpodcast, karena kita suka banget bacain cerita kalian. Jangan lupa juga buat subscribe channel kita, biar kita semangat lagi lebih semangat lagi menciptakan konten-konten seru lainnya. Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di @bakwanpodcast di Instagram, Bakwan Podcast di Spotify dan Apple Podcast. Next episode kita akan bahas tentang beberapa komen juga dari giveaway requestnya. Oke, nah next itu kita akan bahas tentang, kalau hari ini kita bahas tentang hubungan pacaran yang sehat, next week kita akan bahas tentang pertemanan yang sehat. Pertemanan yang sehat, boundaries dalam pertemanan kalau misalnya kita udah pacaran, atau menembus boundaries orang yang terlalu nyaman sendiri. Ini kita akan, mungkin banyak ya orang-orang yang relate juga ya, ketika contohnya lo sama sahabat lo deket banget nih, pas lagi single kalian main mulu berdua, kemana-mana berdua, ini berdua. Ketika salah satunya ada yang sudah punya pacar, udah dah tuh, nggak tahu kemana tuh, dunia milik mereka berdua gitu. Nanti ketika udah putus, nangis baru balik ke ke temennya. Nah itu ada banyak anjir. Nah jadi lebih seru lagi nih, minggu depan kita akan bahas soal pertemanan gitu ya. Oke. I think that's all for today. Yes. See you in the next episode, guys. Bye-bye. Bye.